Dita mengira letusan kembang api di malam tahun baru adalah tanda kebahagiaan. Namun ia tak sadar bahwa suaminya, Rian, sedang merancang sebuah pengkhianatan keji di balik punggungnya. Bersama Via, bosnya yang ambisius, mereka tidak hanya mencuri hati Rian, tapi juga berusaha merampas harta dan martabat Dita hingga tak tersisa sedikit pun. Namun, mereka melakukan kesalahan besar dengan meremehkan ketenangan seorang istri yang tersakiti. Di tengah kehancuran itu, Dita bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih mematikan. Ia bergerak dalam bayang-bayang, menyusun strategi cerdik untuk merebut kembali asetnya dan membangun kerajaan bisnis yang akan mengguncang dunia mereka. Dengan bantuan pria misterius bernama Roy, Dita siap membalikan keadaan dan memastikan bahwa pengkhianat akan kehilangan segalanya tepat di saat mereka merasa di atas angin. Akankah Dita berhasil membuat mereka berlutut memohon ampun, atau justru ada rahasia lain yang lebih gelap yang belum terungkap? Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti awal perjalanan kebangkitan Dita ini. Sebelum lanjut ke keseruan berikutnya, kalian yang sedang membaca ini berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat dan semakin akrab. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen yang paling hangat bagi setiap pasangan. Namun bagi Dita, udara di ruang tamu apartemen mereka terasa jauh lebih dingin daripada salju di luar sana. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menata meja makan dengan taplak linen putih terbaik, lilin aromaterapi yang menenangkan, serta deretan menu favorit Rian yang ia masak dengan penuh kasih sayang. Gaun berwarna merah marun yang ia kenakan tampak kontras dengan raut wajahnya yang diliputi kecemasan. Jarum jam terus berdetak mendekati angka 12, namun kursi di hadapannya masih kosong melompong. Dita menatap layar ponselnya yang redup, menunggu kabar dari suaminya yang pagi tadi berjanji akan pulang lebih awal setelah menyelesaikan laporan akhir tahun bersama bosnya, Via. Ada sebuah kehampaan yang perlahan merambat di dada Dita, sebuah firasat yang selama beberapa bulan terakhir coba ia tepis dengan logika bahwa Rian hanya sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Setiap kali ia mencoba menelepon, hanya suara operator yang menjawab, membuat rasa sepi itu semakin menyesakan. Dita teringat bagaimana tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu menghabiskan detik-detik terakhir tahun lama dengan saling menggenggam tangan dan membisikkan doa. Namun kini, ia justru merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Konflik batin mulai berkecamuk antara rasa percaya yang ia bangun selama 5 tahun pernikahan dan kenyataan bahwa Rian semakin hari semakin sulit dijangkau. Saat suara kembang api mulai meledak di langit kota, menandakan tahun telah berganti, pintu depan akhirnya terbuka. Rian melangkah masuk dengan aroma parfum yang kuat, parfum mahal yang tidak pernah Dita belikan untuknya. Rian hanya memberikan senyum tipis yang tampak dipaksakan, tanpa pelukan, tanpa ucapan selamat tahun baru yang tulus. Di bawah pendar lampu ruang tamu yang temaram, Dita menyadari bahwa pria di depannya bukan lagi Rian yang ia kenal. Dan perayaan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sesuatu yang akan menjungkir balikan dunianya. Langkah kaki Rian yang tergesa melewati meja makan, seolah-olah semua hidangan yang telah disiapkan Dita hanyalah pajangan mati tanpa makna. Ia hanya bergumam pendek mengenai rasa lelah yang luar biasa, lalu segera menghilang ke dalam kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang masih mematung dalam balutan gaun cantiknya. Dita menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang kian tidak beraturan, sembari merapikan sisa lilin yang mulai meleleh habis. Keheningan malam setelah kembang api mereda justru terasa lebih menyiksa daripada kebisingan manapun, karena dalam sepi itu, indera penciumannya terus teringat pada aroma maskulin tajam bercampur wangi bunga melati yang sempat tercium dari kemeja Rian. Aroma yang sangat ia kenal sebagai parfum kesukaan Via. Dita duduk perlahan di kursi kayu yang keras, menatap piring-piring yang kini mendingin, merasa bahwa setiap detik yang ia lalui bersama suaminya saat ini hanyalah sebuah kepura-puraan yang dipaksakan. Keesokan paginya, suasana canggung itu tidak menghilang, melainkan mengkristal menjadi tembok tebal yang memisahkan mereka. Rian bersikap seolah tidak ada yang salah.
Ia meminum kopinya dengan mata yang terus terpaku pada layar gawai. Sesekali tersenyum tipis pada sesuatu yang ia baca di sana. Dita berusaha memecah keheningan dengan menanyakan rencana liburan singkat mereka. Namun jawaban yang ia terima hanyalah penundaan demi penundaan dengan alasan proyek besar yang dipercayakan Via kepadanya. Ada getaran aneh dalam suara Rian setiap kali nama bosnya itu disebut. Sebuah nada bangga sekaligus protektif yang sebelumnya tidak pernah ada. Dita mulai merasa bahwa peran dirinya sebagai istri telah bergeser menjadi sekedar pengelola rumah tangga, sementara fokus dan energi suaminya sepenuhnya tersedot ke orbit lain yang tidak bisa ia jangkau. Di tengah kedinginan sikap Rian, Dita mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus diam membiarkan keraguan menggerogoti kewarasannya. Tekad untuk mencari kejelasan membawa Dita melangkah keluar dari zona nyamannya, menuju sebuah acara galeri seni yang dihadiri oleh jajaran petinggi perusahaan tempat Rian bernaung. Di ruangan yang luas dengan langit-langit tinggi itu, ia berdiri di sudut temaram, memperhatikan bagaimana suaminya bergerak dengan penuh percaya diri di sisi Via. Mereka tampak seperti pasangan serasi yang saling melengkapi dalam percakapan bisnis yang cerdas, sementara Dita merasa seperti bayangan yang memudar di antara kerumunan sosialita. Via, dengan gaun sutra berwarna emas yang memukau, berkali-kali menyentuh lengan Rian dengan gerakan yang terlalu akrab untuk sekedar hubungan atasan dan bawahan. Pemandangan itu menusuk nurani Dita, menyadarkannya bahwa ruang kosong di hati suaminya telah diisi oleh ambisi dan pesona wanita lain yang menjanjikan kemapanan lebih tinggi. Di tengah perasaan terasing tersebut, seorang pria dengan pembawaan tenang dan tatapan mata yang tajam menghampirinya. Pria itu adalah Roy, seorang kurator sekaligus investor yang dikenal memiliki intuisi tajam terhadap manusia. Tanpa basa-basi, Roy menawarkan segelas air putih dan berkomentar bahwa terkadang, seni yang paling jujur tidak terpajang di dinding, melainkan terlihat pada wajah seseorang yang sedang menahan badai. Percakapan singkat dengan Roy memberikan perspektif baru bagi Dita. Ia diingatkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh seberapa besar pengakuan dari pasangannya, melainkan dari kemampuannya untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Meski begitu, luka batin Dita kian menganga saat melihat Rian tertawa lepas bersama Via tanpa sekalipun mencari keberadaan istrinya di ruangan tersebut. Malam itu ditutup dengan pemahaman pahit bahwa pernikahan mereka sedang berada di tepi jurang, dan Dita harus segera memutuskan apakah ia akan ikut terjatuh atau mulai belajar untuk terbang menyelamatkan dirinya sendiri. Pilihan untuk tetap bertahan dalam bayang-bayang keraguan akhirnya menemui jalan buntu, ketika sebuah getaran konstan dari ponsel Rian di atas nakas memecah kesunyian kamar pada dini hari. Rian yang tertidur pulas karena kelelahan tidak menyadari bahwa layar perangkat elektroniknya menyala terang, menampilkan notifikasi pesan yang masuk secara bertubi-tubi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dita meraih benda tersebut, berharap bahwa apa yang ia takutkan hanyalah manifestasi dari rasa cemasnya yang berlebihan. Namun, harapan itu hancur seketika saat matanya menangkap untaian kalimat yang dikirimkan oleh Via. Pesan itu berisi ucapan terima kasih atas malam pergantian tahun yang luar biasa, dan ungkapan kerinduan yang sangat tidak pantas untuk dikirimkan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Lebih menyakitkan lagi, pesan terakhir dari Via menyebutkan bahwa ia tidak sabar untuk segera meresmikan segalanya setelah Rian menyelesaikan urusan rumah tangganya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Dita saat ia menyadari bahwa setiap kata manis dan janji setia yang pernah diucapkan suaminya hanyalah strategi untuk menutupi rencana pengkhianatan yang sistematis. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini mengalir tanpa suara, membasahi pipi yang terasa panas karena amarah dan kekecewaan yang meluap. Ia merasa dikhianati bukan hanya secara perasaan, tetapi juga secara martabat, karena ternyata ia dianggap sebagai penghalang bagi ambisi Rian dan Via. Dita segera mengambil tangkapan layar dari semua percakapan tersebut dan mengirimkannya ke surat elektronik pribadinya sebagai langkah pengamanan pertama. Di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui celah gorden, Dita menatap wajah suaminya yang tampak begitu asing dan penuh kepalsuan. Rutinitas pagi yang biasanya ia jalani dengan penuh pengabdian, kini terasa menjijikan. Dan Dita sadar bahwa detik ini adalah titik di mana ia harus berhenti menjadi korban dan mulai bertindak untuk melindungi masa depannya sendiri.
Langkah pengamanan data tersebut menjadi senjata rahasia yang ia simpan rapat di balik senyum getir saat menyambut pagi yang penuh kepalsuan. Ketika matahari mulai meninggi, Dita tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, meletakkan sepiring roti bakar dan kopi hitam di depan Rian yang baru saja terbangun dengan wajah tanpa dosa. Sambil mengoleskan selai, Dita melempar pertanyaan santai mengenai rencana rapat kerja yang disebutkan suaminya semalam. Namun matanya menatap tajam, mencari celah pada setiap gerak-gerik pria itu. Rian sempat tersedak kecil sebelum mulai merangkai narasi rumit tentang beban proyek di bawah kepemimpinan Via yang menurutnya sangat menuntut kesempurnaan. Ia berbicara dengan kelancaran seorang aktor profesional, mencoba meyakinkan Dita bahwa segala keterlambatannya pulang adalah bentuk dedikasi demi meningkatkan taraf hidup keluarga mereka di tahun yang baru ini. Dita hanya mengangguk pelan, membiarkan suaminya tenggelam dalam kebohongannya sendiri, sementara ia terus memperhatikan bagaimana jemari Rian dengan cekatan menyembunyikan ponsel ke dalam saku celana. Ketenangan yang ditunjukkan Dita justru membuat Rian tampak sedikit gelisah. Ia tidak terbiasa melihat istrinya begitu irit bicara tanpa ada rencekan manja atau pertanyaan detail yang biasanya muncul. Di tengah percakapan yang terasa hambar itu, Dita sengaja menyinggung soal keberhasilan Roy yang ia temui di galeri, sekadar untuk melihat reaksi suaminya. Benar saja, raut wajah Rian berubah tegang saat mendengar nama pria lain masuk ke dalam pembicaraan mereka. Sebuah percikan kecemburuan yang ironis mengingat apa yang ia lakukan di belakang Dita. Perlawanan psikologis ini menjadi babak baru bagi Dita untuk menguji sejauh mana Rian mampu mempertahankan sandiwaranya. Ia menyadari bahwa menghadapi seorang pembohong tidak bisa dilakukan dengan ledakan emosi sesaat, melainkan dengan strategi yang jauh lebih rapi dan dingin, agar ia tidak kehilangan kendali atas situasi yang kian memanas ini. Strategi dingin yang diterapkan Dita membawanya pada sebuah penemuan yang jauh lebih gelap, saat ia memberanikan diri memeriksa tas kerja Rian yang tertinggal di ruang tengah. Di antara tumpukan berkas kantor yang membosankan, terselip sebuah map kulit berwarna gelap yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia membuka lembar demi lembar dokumen di dalamnya, berharap apa yang ia temukan hanyalah urusan bisnis biasa. Namun kenyataan berkata lain. Matanya terpaku pada draft akta notaris yang merinci rencana pengalihan hak milik atas rumah yang mereka huni. Dokumen tersebut mencantumkan nama Via sebagai pihak penerima kuasa penuh dalam pengelolaan aset tersebut. Sebuah pengkhianatan finansial yang dilakukan secara terstruktur di balik punggungnya. Dita merasa jemarinya mendingin saat menyadari bahwa suaminya tidak hanya sedang menjalin hubungan gelap, tetapi juga berusaha melenyapkan satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki. Tidak berhenti di situ, Dita menemukan catatan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana dalam jumlah besar ke sebuah rekening baru yang tidak pernah dilaporkan dalam keuangan rumah tangga mereka. Dana tersebut digunakan untuk membayar uang muka sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang kemungkinan besar disiapkan Rian untuk memulai kehidupan baru bersama bosnya setelah menceraikannya secara sepihak. Rasa sakit yang semula terasa seperti sayatan halus, kini berubah menjadi kobaran api semangat untuk melawan balik. Dita segera memotret setiap lembar dokumen tersebut menggunakan kamera ponselnya, memastikan setiap tanda tangan dan stempel terlihat dengan jelas sebagai bukti hukum yang tak tertembahkan. Ia menyadari bahwa rutinitas sebagai istri yang patuh harus segera berakhir. Ia tidak bisa lagi sekadar menunggu badai berlalu. Di balik jendela kaca yang menampilkan langit mendung, Dita bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan Rian dan Via merebut apa yang menjadi haknya, meski itu berarti ia harus masuk ke dalam medan perang yang penuh tipu muslihat. Medan perang penuh tipu muslihat tersebut memerlukan kesiapan mental dan finansial yang tidak bisa didapatkan Dita jika ia hanya terus mengurung diri dalam kesedihan di sudut kamar. Ia segera menghubungi Roy, satu-satunya orang yang menurut intuisinya mampu memberikan bimbingan objektif di tengah kekacauan ini. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe tersembunyi yang jauh dari jangkauan pergaulan kantor Rian. Roy duduk dengan tenang, mendengarkan setiap detail penemuan Dita tanpa menunjukkan keterkejutan yang berlebihan, seolah ia sudah lama mencium aroma busuk dari ambisi Via yang tidak sehat. Dengan nada suara yang rendah namun berwibawa, Roy menegaskan bahwa langkah pertama untuk bangkit adalah dengan berhenti memandang diri sendiri sebagai korban dan mulai melihat diri sebagai seorang manajer krisis yang cerdas.
Roy mulai memberikan pengarahan tentang bagaimana cara mengamankan bukti digital dan melacak aset yang coba disembunyikan tanpa memancing kecurigaan pihak lawan. Ia juga membuka wawasan Dita tentang dunia analisis data pasar yang selama ini hanya dianggap Dita sebagai hobi sampingan yang tidak berarti. Roy melihat potensi besar dalam ketelitian Dita dan menawarkan sebuah kesempatan untuk bergabung dalam proyek penelitian bisnis yang ia kelola sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi. Bagi Dita, bimbingan ini terasa seperti oase di tengah gurun. Ia mulai belajar cara membaca laporan keuangan dengan sudut pandang yang berbeda dan memahami celah hukum yang bisa ia gunakan untuk melindungi warisan orang tuanya. Setiap sesi diskusi dengan Roy tidak hanya memberinya pengetahuan teknis, tetapi juga perlahan memulihkan kepercayaan dirinya yang sempat hancur lebur. Dita menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mendukung kesuksesan Rian hingga lupa untuk memupuk kekuatannya sendiri. Kini, di bawah arahan mentor yang tepat, ia mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan rumah. Dita bertekad untuk menjadi sosok yang tidak hanya sulit ditumbangkan, tetapi juga mampu berdiri sebagai penguasa atas takdirnya sendiri di masa depan. Tekad untuk berkuasa atas takdir sendiri memaksa Dita menjalani kehidupan ganda yang sangat kontras dan penuh resiko di setiap detiknya. Di bawah atap rumah yang kini terasa seperti medan penyamaran, ia tetap memerankan sosok istri yang tenang, bahkan bersikap lebih suportif terhadap kesibukan Rian agar suaminya itu tidak menaruh curiga sedikitpun. Namun, begitu pintu depan tertutup dan Rian berangkat ke kantor, Dita segera bertransformasi menjadi murid bisnis yang sangat disiplin di bawah pengawasan Roy. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari pola investasi dan manajemen resiko, mengubah ruang kerjanya yang kecil menjadi markas strategi untuk memetakan kekuatan serta kelemahan finansial perusahaan VIA. Dita belajar bahwa informasi adalah mata uang yang paling berharga, dan ia mulai mengumpulkan data mengenai vendor-vendor yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan otoriter bos suaminya tersebut. Kehidupan ganda ini menuntut fokus yang luar biasa, karena satu kesalahan kecil saja dalam bersikap bisa menghancurkan seluruh rencana yang sedang disusun. Seringkali ia harus menelan kekecewaan saat mendapati Rian pulang dengan aroma parfum melati yang semakin kuat, namun alih-alih menangis, Dita menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk memperdalam analisis pasarnya. Roy sangat terkesan dengan ketahanan mental Dita yang mampu memisahkan emosi pribadi dari kepentingan strategis. Ia mulai mempercayakan Dita untuk menangani beberapa akun kecil sebagai latihan nyata. Melalui tugas-tugas dari Roy, Dita menyadari bahwa dirinya memiliki bakat alami dalam bernegosiasi dan melihat peluang yang sering dilewatkan oleh orang lain, bahkan oleh Rian sekalipun. Kepercayaan diri yang mulai tumbuh ini tercermin dari tatapan matanya yang kini lebih tajam dan berwibawa. Dita tidak lagi meratapi pengkhianatan yang terjadi, melainkan mulai menikmati proses pembangunan kembali jati dirinya sebagai wanita yang mandiri dan berdaya secara ekonomi, sembari menunggu saat yang tepat untuk memunculkan diri yang sebenarnya. Munculnya jati diri baru yang lebih berwibawa tersebut rupanya tidak luput dari pengamatan tajam VIA, yang mulai merasakan adanya pergeseran energi setiap kali mereka berpapasan dalam acara formal perusahaan. VIA yang terbiasa mendominasi setiap interaksi dengan tatapan meremehkan, kini mendapati Dita berdiri lebih tegak dengan pancaran mata yang tidak lagi menyiratkan keraguan atau rasa rendah diri. Saat mereka bertemu di sebuah jamuan minum teh sore hari yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha, VIA mencoba melakukan intimidasi halus dengan membicarakan betapa Rian sangat bergantung pada bimbingannya untuk meraih posisi puncak. Ia sengaja menekankan bahwa seorang pria ambisius memerlukan pasangan yang setara secara intelektual dan finansial. Sebuah sindiran tajam yang ditujukan untuk mengingatkan Dita akan posisinya yang dianggap hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Namun, alih-alih terpancing emosi atau menunjukkan raut wajah sedih, Dita justru membalas dengan sebuah senyuman elegan yang sangat tenang. Ia menanggapi komentar VIA dengan argumen cerdas mengenai tren ekonomi global yang sedang dipelajarinya bersama Roy, sebuah topik yang bahkan membuat beberapa kolega bisnis di sekitar mereka menoleh penuh minat. Keheningan sesaat melanda meja tersebut ketika VIA menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi sosok yang mudah ditekan atau dimanipulasi dengan kata-kata manis. Dita dengan sengaja menunjukkan bahwa ia memahami seluk-beluk industri yang selama ini dianggap VIA sebagai wilayah kekuasaannya sendiri.
Kekesalan mulai tampak di wajah Via saat ia melihat para investor justru lebih tertarik mendengarkan analisis tajam Dita daripada gosip sosial yang ia lontarkan. Upaya Via untuk merendahkan Dita justru berbalik menjadi panggung bagi Dita untuk bersinar dan membuktikan kapasitasnya. Persaingan ini bukan lagi sekedar memperebutkan perhatian seorang pria, melainkan sebuah pertarungan martabat dan kompetensi. Dita pulang dengan rasa kemenangan kecil, menyadari bahwa rasa terancam yang ditunjukkan Via adalah bukti bahwa fondasi kekuasaan wanita itu mulai retak oleh kehadiran versi baru dirinya yang jauh lebih tangguh. Retak oleh kehadiran versi baru dirinya yang jauh lebih tangguh. Aura Dita ternyata memicu reaksi tak terduga pada Rian, yang mulai merasakan perubahan drastis dalam dinamika rumah tangga mereka. Malam itu, Rian pulang membawa sebuket bunga lili putih kegemaran Dita dan sekotak coklat mahal. Sebuah gestur romantis yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia tunjukkan lagi. Ia mencoba mendekat dengan kata-kata manis yang terdengar sangat tulus, memuji betapa cantiknya Dita akhir-akhir ini dan menyatakan penyesalannya karena terlalu sibuk dengan urusan kantor. Rian bahkan menawarkan diri untuk memasak makan malam dan merencanakan liburan akhir pekan ke tempat impian mereka dahulu. Seolah-olah pengkhianatan yang telah ia rancang bersama Via bisa dihapus begitu saja dengan perhatian sesaat. Dita terdiam di ambang pintu dapur, merasakan pergulatan hebat yang melanda sanubarinya saat melihat sorot mata Rian yang tampak penuh kasih. Logikanya meneriakkan peringatan bahwa ini hanyalah manipulasi untuk meredam kecurigaannya. Namun sisa-sisa kenangan manis selama 5 tahun pernikahan sempat membuat dinding pertahanannya sedikit melunak. Ia hampir saja luluh ketika Rian menggenggam tangannya dengan lembut dan berjanji akan memperbaiki segalanya demi masa depan mereka berdua. Getaran di suara Rian terasa begitu meyakinkan, membuat Dita sempat bertanya-tanya, apakah suaminya benar-benar ingin berubah dan meninggalkan semua ambisi gelapnya bersama Via. Namun, momen keraguan itu sirna seketika saat Dita secara tidak sengaja melihat notifikasi yang muncul di tablet Rian yang tergeletak di meja ruang tamu. Sebuah surat konfirmasi dari notaris mengenai jadwal penandatanganan pengalihan aset rumah baru saja masuk. Membuktikan bahwa semua sikap manis suaminya hanyalah taktik untuk membuatnya lengah sebelum dokumen pemisahan harta disahkan. Luka itu kini terasa jauh lebih dalam. Pengkhianatan yang dibungkus dengan kasih sayang palsu ternyata jauh lebih menyakitkan daripada pengabaian. Dita menarik tangannya perlahan, menatap Rian dengan senyum yang menyembunyikan badai. Menyadari bahwa hatinya tidak boleh lagi memberikan ruang bagi pria yang sedang bersiap untuk menjatuhkannya ke titik terendah. Pria yang sedang bersiap untuk menjatuhkannya ke titik terendah itu tidak menyadari bahwa malam ini, meja makan yang biasanya menjadi tempat berbagi cerita hangat akan berubah menjadi mimbar pengadilan yang sangat dingin. Dita menatap piring-piring dengan gerakan yang sangat tenang, meski di dalam dadanya bergemuruh badai yang siap dilepaskan. Saat Rian duduk dengan wajah cerah, bersiap menikmati hidangan seolah-olah ia adalah suami teladan, Dita tidak menyajikan nasi atau lauk pauk, melainkan meletakkan sebuah map merah berisi salinan dokumen pengalihan aset dan tangkapan layar percakapan mesra suaminya dengan Via. Suasana seketika membeku. Suara denting sendok yang terjatuh dari tangan Rian menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan yang mencekam tersebut. Rian terpaku dengan wajah yang memucat seketika. Matanya menatap nanar pada lembaran bukti yang terpampang nyata di depan matanya. Dita tidak berteriak ataupun mengeluarkan makian. Ia justru berbicara dengan nada rendah yang penuh otoritas, membedah satu persatu kebohongan yang telah disusun Rian selama 1 tahun terakhir. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang pria yang ia mencintainya tega menukar kebahagiaan rumah tangga demi jabatan dan kemewahan semu yang ditawarkan oleh wanita lain. Rian mencoba merangkai pembelaan, mengatakan bahwa semua itu ia lakukan demi kesuksesan mereka bersama. Namun Dita segera memotong argumen tersebut dengan fakta hukum, bahwa namanya sendiri bahkan akan segera dihapus dari daftar pemilik rumah ini. Konfrontasi itu mencapai puncaknya ketika Rian, yang merasa terpojok, mulai menunjukkan sisi aslinya yang egois dan membela posisi Via sebagai rekan yang lebih mengerti ambisinya. Alih-alih merasa bersalah, Rian justru menuduh Dita terlalu kolot dan tidak bisa mengikuti perkembangan dunianya yang dinamis. Dita hanya menatap suaminya dengan rasa iba, menyadari bahwa pria ini telah sepenuhnya kehilangan kompas moralnya. Tidak ada lagi air mata yang jatuh, yang ada hanyalah sebuah keputusan bulat untuk mengakhiri sandiwara ini.
Di bawah cahaya lampu gantung yang benderang, Dita menyatakan bahwa mulai detik ini, ia melepaskan perannya sebagai istri dan siap merebut kembali setiap jengkal martabat serta haknya yang telah diinjak-injak dengan sangat keji. Keji dan tidak berperasaan adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan rencana pengalihan aset tersebut. Namun Dita telah jauh lebih siap daripada yang bisa dibayangkan oleh Rian. Dengan gerakan yang sangat elegan, Dita mengeluarkan sebuah dokumen tambahan dari balik kursinya. Sebuah sertifikat asli kepemilikan lahan yang menunjukkan bahwa properti ini dibeli menggunakan dana warisan murni dari mendiang ayahnya jauh sebelum pernikahan mereka dimulai. Ia menjelaskan secara lugas bahwa secara hukum, rumah ini masuk ke dalam kategori harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk oleh skema licik yang dirancang Rian bersama Via. Rian terperangah, baru menyadari bahwa selama ini, ia telah meremehkan ketelitian istrinya, yang ternyata mampu melacak setiap celah hukum dengan sangat rapi. Dita kemudian memberikan waktu 1 jam bagi Rian untuk mengemasi barang-barang pribadinya, dan meninggalkan kediaman tersebut secara baik-baik. Tidak ada drama pengusiran yang penuh dengan keributan atau adu mulut yang tidak perlu. Dita justru menunjukkan ketegasan yang sangat beradab. Sebuah sikap yang membuat Rian merasa semakin kecil dan tidak berarti. Saat Rian mencoba memohon waktu atau mencari alasan untuk tetap tinggal, Dita hanya menunjuk ke arah pintu depan dengan tatapan yang tidak tergoyahkan. Ia menegaskan bahwa ruang bagi pengkhianat telah tertutup rapat di rumah ini, dan ia menyarankan agar Rian segera mencari perlindungan pada Via, sosok yang selama ini ia puja sebagai penyelamat ambisinya. Malam itu, Rian terpaksa melangkah keluar hanya dengan membawa beberapa koper, meninggalkan kemewahan dan kenyamanan yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Dita berdiri di teras, menyaksikan mobil suaminya perlahan menjauh dan menghilang di kegelapan malam tanpa sedikit pun rasa sesal. Setelah pintu tertutup rapat, ia mengunci setiap celah akses dan menarik napas lega untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir. Ini bukan sekedar pengusiran, melainkan simbol pembersihan hidupnya dari pengaruh beracun. Kini, dengan rumah yang kembali menjadi miliknya sepenuhnya, Dita siap memfokuskan seluruh energinya untuk meruntuhkan kerajaan semu yang dibangun oleh Via dan Rian di atas penderitaan orang lain. Pihak-pihak beracun yang telah keluar dari ambang pintunya, kini harus menghadapi badai yang jauh lebih besar, karena Dita segera mengalihkan fokusnya pada bukti penggelapan dana yang ia temukan bersama Roy. Pagi harinya, ia tidak lagi terbangun sebagai istri yang bimbang, melainkan sebagai seorang konsultan investigasi yang bekerja sama dengan Roy untuk menyusun laporan audit independen yang sangat mendalam. Roy memberikan akses kepada Dita untuk bertemu dengan beberapa pemegang saham minoritas yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan finansial Via yang tidak transparan. Dengan ketelitian yang luar biasa, Dita berhasil memetakan aliran dana perusahaan yang ternyata sengaja dialirkan ke rekening-rekening pribadi untuk membiayai gaya hidup mewah Via serta menopang kenaikan jabatan Rian yang instan. Data-data yang terkumpul mulai menunjukkan pola yang sangat jelas mengenai bagaimana Via memanipulasi laporan akhir tahun untuk menutupi defisit anggaran di beberapa departemen krusial. Dita bekerja tanpa kenal lelah, menyambungkan setiap titik koordinat keuangan yang berantakan hingga menjadi sebuah narasi kejahatan korporasi yang tak terbantahkan. Ia menyadari bahwa menjatuhkan Via bukan hanya soal balas dendam pribadi, tetapi juga soal mengembalikan hak para karyawan dan investor yang telah ditipu selama bertahun-tahun. Roy berdiri di sampingnya, memberikan dukungan teknis dan moral, sembari memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Dita tetap berada dalam koridor hukum yang sah, tanpa celah untuk digugat balik. Saat berkas lengkap tersebut akhirnya diserahkan kepada Dewan Komisaris secara anonim namun resmi, guncangan besar mulai terasa di seluruh lantai kantor pusat. Kabar mengenai audit mendadak ini menyebar seperti api di tengah padang rumput kering, membuat Via dan Rian yang semula merasa di atas angin, kini didera kecemasan luar biasa. Dita memperhatikan dari kejauhan bagaimana kerajaan semu yang mereka bangun dengan penuh kesombongan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Ia merasa bahwa keadilan yang ia perjuangkan bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang tinggal menunggu waktu untuk terwujud sepenuhnya di hadapan publik.
Kenyataan yang tinggal menunggu waktu itu akhirnya meledak ketika Dewan Komisaris membekukan seluruh wewenang Via, memicu kepanikan massal yang membuat hubungan gelap antara bos dan bawahannya itu retak seketika. Via, yang selama ini tampak begitu perkasa, segera mengambil langkah penyelamatan diri dengan melemparkan seluruh tanggung jawab kesalahan administratif kepada Rian. Ia dengan dingin menyatakan di depan tim auditor bahwa Rian adalah dalang di balik manipulasi data, menggunakan pria itu sebagai tameng hidup demi melindungi reputasinya sendiri. Rian yang merasa telah mengorbankan segalanya, termasuk harga diri dan pernikahannya, terhenyak menyadari bahwa dirinya hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja dalam permainan kekuasaan Via. Dalam keputusasaan yang memuncak, Rian kembali mendatangi rumah Dita pada suatu senja yang mendung, namun kali ini tanpa kesombongan atau bunga di tangannya. Ia bersimpuh di depan gerbang dengan wajah yang hancur, memohon belas kasihan agar Dita bersedia memberikan kesaksian yang meringankannya di hadapan hukum. Rian meratap, mengakui bahwa ia telah dibutakan oleh pesona semu dan janji kosong, sembari bersumpah akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Dita. Namun, Dita hanya menatapnya dari balik pagar besi dengan pandangan yang tenang dan jernih, seolah sedang melihat orang asing yang tidak lagi memiliki tempat di dalam hatinya. Dita menyadari bahwa ini adalah puncak dari perjuangan batinnya, sebuah momen di mana ia harus benar-benar memilih antara rasa iba terhadap pria yang pernah ia cintai atau keadilan bagi dirinya sendiri. Ia menolak untuk menjadi penyelamat bagi seseorang yang bahkan tidak segan untuk menghancurkannya demi harta. Dengan suara yang mantap namun lembut, Dita menegaskan bahwa setiap manusia harus menanggung beban dari pilihan hidupnya masing-masing. Ia menutup pintu rapat-rapat, membiarkan Rian meratapi nasibnya di luar, sementara ia melangkah masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi babak baru sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka dari belenggu masa lalu. Merdeka dari belenggu masa lalu memberinya ruang napas yang cukup luas untuk mulai merajut kembali serpihan impian yang sempat tertunda selama bertahun-tahun. Dita tidak ingin hanya sekedar bertahan hidup dari harta warisan, melainkan ingin membuktikan bahwa kecerdasan yang ia asah bersama Roy bisa membuahkan hasil nyata di dunia industri. Dengan modal sisa tabungan yang ia amankan secara mandiri, ia mendirikan sebuah agensi konsultan manajemen resiko dan dekorasi acara premium bernama Fajar Baru. Kantor pertamanya hanyalah sebuah ruang mungil yang ditata sedemikian rupa agar memancarkan energi positif, di mana setiap sudutnya dipenuhi dengan papan visi dan target pertumbuhan yang ambisius. Ia mulai menghubungi kembali koneksi-koneksi lama yang sempat ia abaikan demi menjaga perasaan Rian, menawarkan perspektif baru dalam pengelolaan bisnis yang lebih humanis dan berintegritas. Kehidupan baru ini menuntut kerja keras yang luar biasa. Dita seringkali harus turun tangan langsung mengurusi detail teknis, mulai dari menyusun proposal hingga melakukan riset pasar hingga larut malam. Namun, rasa lelah itu terasa sangat nikmat karena ia melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk menopang ego orang lain yang tidak tahu berterima kasih. Roy tetap setia mendampingi sebagai mitra strategis, sesekali memberikan tantangan-tantangan baru agar Dita tidak cepat puas dengan pencapaian kecil. Melalui proyek-proyek awal yang ia kerjakan, Dita mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dan ketajaman insting yang jarang dimiliki oleh pesaingnya. Perlahan namun pasti, kepercayaan publik mulai mengalir deras ke agensi milik Dita, membuktikan bahwa dedikasi yang jujur akan selalu menemukan jalannya menuju kesuksesan. Ia belajar untuk merayakan setiap kemajuan sekecil apapun. Mulai dari mendapatkan klien pertama, hingga berhasil merekrut beberapa staf yang memiliki visi serupa. Dita menyadari bahwa pengkhianatan yang dialaminya ternyata adalah pintu gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Sebuah proses transformasi yang mengubah seorang istri yang rapuh menjadi pemimpin wanita yang disegani di lingkungannya. Pemimpin wanita yang disegani di lingkungannya itu ternyata mulai memicu kegelisahan bagi Via, yang kini tengah berjuang mempertahankan sisa-sisa reputasinya di tengah pengawasan ketat Dewan Komisaris. Rasa iri yang mendalam mendorong Via untuk melakukan upaya terakhir guna menjatuhkan Dita dengan menyebarkan rumor palsu mengenai sumber pendanaan agensi Fajar Baru. Melalui kaki tangannya, Via mencoba membatalkan beberapa kontrak besar yang hampir ditandatangani oleh Dita, menuduh bahwa agensi tersebut hanya dibangun di atas skandal untuk mencari perhatian publik. Sabotase ini sempat membuat beberapa klien baru merasa ragu dan meminta penangguhan kerjasama.
sebuah ujian berat yang menguji ketahanan mental Dita di saat usahanya baru saja akan lepas landas. Menghadapi serangan yang tidak profesional tersebut, Dita tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia justru menyambut tantangan itu dengan transparansi yang luar biasa. Didampingi oleh Roy, ia mengadakan konferensi pers kecil namun berwibawa, membuka semua data legalitas perusahaan serta laporan audit finansial yang bersih dari segala bentuk penyelewengan. Dita menunjukkan bahwa kekuatannya tidak berasal dari drama masa lalu, melainkan dari kompetensi murni dan kejujuran dalam berbisnis. Sikapnya yang tenang dan sangat terukur justru membuat para investor semakin terkesan, karena mereka melihat sosok pemimpin yang mampu mengelola krisis dengan kepala dingin tanpa harus menjatuhkan martabat orang lain. Upaya sabotase Sofia akhirnya berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri, ketika salah satu vendor yang ia coba suap justru melaporkan tindakan ilegal tersebut ke otoritas berwenang. Publik pun mulai melihat siapa yang sebenarnya bekerja dengan dedikasi dan siapa yang hanya mengandalkan kelicikan untuk bertahan hidup. Dita berhasil mempertahankan semua kontraknya, bahkan mendapatkan simpati lebih luas dari komunitas bisnis yang menghargai keberaniannya melawan intimidasi. Ujian pertama ini menjadi pembuktian bahwa Fajar Baru bukan sekedar nama, melainkan manifestasi dari ketangguhan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya dan siap memenangkan masa depan dengan integritas. Integritas yang tak tergoyahkan itu akhirnya membawa Fajar Baru memenangkan tender prestisius untuk mengelola perhelatan ekonomi nasional, sebuah pencapaian yang mengukuhkan posisi Dita sebagai pemain kunci di industri manajemen acara. Di bawah sorot lampu panggung yang megah, Dita berdiri dengan anggun untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha pendatang baru paling inspiratif tahun ini. Tepuk tangan riuh bergema di seluruh aula, sebuah pengakuan tulus atas kerja keras dan ketegarannya menghadapi badai yang nyaris menenggelamkan hidupnya setahun lalu. Kesuksesan ini terasa sangat manis karena didapatkan bukan melalui jalan pintas, melainkan melalui proses belajar yang panjang dan keberanian untuk melepaskan segala hal yang menghambat pertumbuhannya. Kontras dengan gemerlap keberhasilan Dita, kabar mengejutkan datang dari perusahaan lama tempat Rian dan Via bernaung. Investigasi mendalam yang dipicu oleh laporan audit Dita akhirnya membuahkan hasil berupa pemecatan secara tidak hormat bagi Via, yang terbukti melakukan manipulasi data demi keuntungan pribadi. Tanpa jabatan dan kekuasaan yang selama ini dibanggakannya, Via kehilangan segalanya dalam waktu semalam, termasuk rasa hormat dari rekan-rekan bisnisnya yang kini menjauh. Sementara itu, Rian harus menerima kenyataan pahit diturunkan posisinya menjadi staf administrasi biasa dengan catatan disiplin yang buruk, membuatnya kehilangan wibawa dan fasilitas mewah yang dahulu ia nikmati di atas penderitaan Dita. Malam puncak perayaan itu ditutup dengan momen refleksi bagi Dita saat ia menatap pemandangan kota dari balkon gedung pertemuan yang tinggi. Ia melihat betapa dunia telah berputar. Mereka yang dahulu mencoba menginjaknya, kini tertinggal jauh di belakang, terjerat oleh akibat dari perbuatan mereka sendiri. Roy menghampirinya dengan senyum bangga, mengangkat gelas air mineral sebagai bentuk penghormatan atas kemenangan moral dan profesional yang telah diraih Dita. Bagi Dita, ini bukan sekedar tentang kekayaan atau status sosial, melainkan tentang penemuan kembali jati diri yang jauh lebih berharga daripada semua aset yang pernah diperebutkan. Ia telah berhasil membuktikan bahwa kebangkitan yang sejati dimulai dari kerelaan untuk memaafkan diri sendiri dan keberanian untuk membangun masa depan di atas landasan kejujuran. Landasan kejujuran yang kini ia miliki membawanya pada sebuah pertemuan yang tak terelakkan di sebuah lobi gedung perkantoran beberapa bulan kemudian. Dita sedang berjalan menuju mobilnya ketika ia melihat sosok pria dengan bahu merosot dan pakaian yang tak lagi selicin dahulu. Itu adalah Rian, yang kini tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tidak ada lagi kilau ambisi di matanya, hanya ada sisa-sisa kelelahan dan gurat penyesalan yang mendalam. Ketika mata mereka bertemu, Rian sempat ragu untuk menyapa. Namun Dita memilih untuk berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi masa lalu untuk benar-benar mendapatkan titik penyelesaian yang damai tanpa ada kebencian yang tersisa. Rian mendekat dengan langkah ragu. Suaranya terdengar parau saat ia mengungkapkan betapa sulitnya memulai segalanya dari nol tanpa dukungan tulus yang dulu selalu Dita berikan.
Ia mengakui bahwa mengejar bayang-bayang kesuksesan bersama Via adalah kesalahan terbesar yang menghancurkan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya, yaitu keluarga. Rian bercerita tentang kesepian yang ia rasakan dan bagaimana ia kini harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan posisi staf biasa di perusahaan yang kini memandangnya sebelah mata. Ia tidak lagi meminta Dita untuk kembali, melainkan hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus sebelum mereka benar-benar menempuh jalan yang berbeda selamanya. Dita mendengarkan dengan saksama, namun tidak ada lagi getaran emosi yang menyakitkan di dadanya. Ia memandang Rian bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah mendewasakannya. Dengan suara yang sangat tenang, Dita menyampaikan bahwa ia telah memaafkan segala kejadian setahun lalu, bukan karena Rian pantas mendapatkannya, tetapi karena jiwanya berhak untuk tenang. Ia berterima kasih secara tulus, karena pengkhianatan itu justru menjadi pemicu bagi dirinya untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi luar biasa yang selama ini terpendam. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan sebuah anggukan kecil, sebuah tanda bahwa semua utang rasa telah lunas, dan Dita melangkah pergi menuju kemandiriannya tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Langkah kaki yang menjauh dari masa lalu itu membawa Dita menuju sebuah taman atap yang tenang, tempat Roy sudah menunggu dengan 2 cangkir teh hangat di atas meja kayu. Suasana senja yang jingga keemasan menyelimuti percakapan mereka, yang kali ini tidak lagi didominasi oleh grafik pertumbuhan bisnis atau strategi analisis pasar. Roy menatap Dita dengan binar kekaguman yang berbeda, sebuah apresiasi yang melampaui sekadar rasa bangga seorang mentor kepada muridnya. Ia memuji ketenangan hati Dita saat menghadapi Rian tadi, menyebutkan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukanlah saat ia mampu menjatuhkan lawannya, melainkan saat ia mampu melepaskan beban amarah tanpa menyisakan kepahitan sedikit pun. Dalam keheningan yang nyaman itu, Roy mulai membuka sisi pribadinya yang selama ini tersimpan rapat di balik profesionalitasnya yang kaku. Ia menceritakan bagaimana kegigihan Dita selama setahun terakhir telah memberinya inspirasi baru tentang arti sebuah ketulusan dan kerja keras. Perlahan, Roy mengulurkan tangan dan menyentuh jemari Dita. Sebuah gestur sederhana namun penuh makna yang menandakan pergeseran dinamika hubungan mereka menuju arah yang lebih pribadi. Ia menyatakan keinginannya untuk tidak hanya menjadi mitra dalam membangun bisnis, tetapi juga menjadi rekan yang mendampingi Dita dalam merajut kembali kebahagiaan yang lebih bermakna di masa depan. Dita merasakan kehangatan yang merambat di dadanya, sebuah perasaan aman yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menyadari bahwa cinta tidak seharusnya terasa seperti pengabdian yang melelahkan atau kompetisi untuk mendapatkan pengakuan, melainkan sebuah kemitraan yang saling mendukung dan menghargai ruang pertumbuhan masing-masing. Bersama Roy, Dita merasa dihargai sebagai individu yang utuh, dengan segala kekuatan dan luka yang telah ia lalui. Di bawah langit yang perlahan mulai dihiasi bintang, Dita tersenyum dan menerima tawaran Roy untuk memulai lembaran baru yang lebih indah. Hubungan mereka kini tidak lagi hanya tentang membangun kekayaan materi, tetapi tentang membangun kedamaian batin yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih bermartabat dan penuh kasih sayang. Kedamaian batin yang menjadi fondasi kehidupan barunya kini mencapai puncaknya tepat saat lonceng gereja di pusat kota berdentang, menandai kembalinya malam pergantian tahun. Dita berdiri di balkon kantor pusat Fajar Baru yang megah, menatap hamparan cahaya kota yang dulu pernah terasa begitu menyesakan dan penuh kepalsuan. Setahun telah berlalu sejak pesan singkat yang menghancurkan dunianya itu datang. Namun, kini tidak ada lagi isak tangis atau meja makan yang mendingin dalam kesepian. Di tangannya, ia memegang sebuah catatan kecil berisi refleksi perjalanannya. Bahwa pengkhianatan suaminya ternyata bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu darurat yang dipaksakan semesta agar ia keluar dari gedung yang sedang terbakar dan menemukan padang rumput yang jauh lebih luas. Roy datang menghampiri, memberikan mantel hangat ke bahu Dita sembari berbisik bahwa acara syukuran perusahaan akan segera dimulai. Di bawah sana, puluhan karyawan yang ia bimbing dengan penuh integritas tertawa bahagia, merayakan keberhasilan kolektif yang dibangun di atas kejujuran. Dita menyadari bahwa kesuksesan finansial hanyalah bonus, karena kemenangan sejatinya adalah ketika ia berhasil menaklukkan rasa takutnya sendiri dan berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan orang lain.
Ia belajar bahwa setiap wanita memiliki kekuatan raksasa yang seringkali tertidur di balik rutinitas pengabdian. Dan terkadang, badai besar memang diperlukan untuk membangunkan kekuatan tersebut agar ia bisa berdiri tegak sebagai pelindung bagi dirinya sendiri. Malam itu ditutup dengan letusan kembang api yang sangat indah di langit malam. Namun, kali ini, Dita tidak lagi menatapnya dengan rasa hampa. Pesan moral yang ia bawa adalah bahwa sebuah luka, sedalam apapun itu, bisa diubah menjadi bahan bakar untuk sebuah kebangkitan yang gemilang selama kita memiliki keberanian untuk melepaskan yang beracun dan memeluk perubahan dengan tangan terbuka. Dita tersenyum menatap masa depan yang cerah di samping Roy, menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar korban dari sebuah pengkhianatan, melainkan pahlawan dari ceritanya sendiri. Tahun baru ini bukan lagi tentang sebuah awal penderitaan, melainkan perayaan atas kemenangan jiwa yang telah berhasil bermekaran di tengah kerasnya cobaan hidup.